Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ansar Alfarabi Kalopita dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul meningkatkan strategi pengelolaan kelas melalui pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran fikih kelas 7 di MTS Al-Lutfi Lolanan. Bagian pertama pada bab 1 yaitu pendahuluan pada latar belakang. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan yang bermakna. Pendidikan meliputi unsur-unsur seperti peserta didik, pendidik, tujuan pendidikan, interaksi edukatif, materi pendidikan, alat dan metode pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Pengelolaan kelas merupakan kondisi yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan hasil belajar peserta didik. Pengelolaan kelas menunjukkan kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar. Guru sebagai pengelola kelas idealnya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar yang baik. Dengan lingkungan ini diatur dan menjangkau agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan pendidikan. Kemudian rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan strategi pengelolaan kelas melalui pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran fikih kelas 7 di MTS Al-Lutfi. Kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini yang pertama bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pendekatan pembelajaran diferensiasi dalam pengelolaan kelas untuk dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bisa meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Kemudian yang kedua, meningkatkan strategi pengelolaan kelas pada mata pelajaran fikih kelas 7. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada kali ini ada dua manfaat, yaitu manfaat yang diperoleh oleh peserta didik dan manfaat yang diperoleh oleh guru. Yang pertama ini manfaat yang diperoleh oleh peserta didik, yaitu peserta didik mampu menunjukkan peningkatan dalam pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran fikih. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran baik melalui partisipasi dalam diskusi kelas, kolaborasi dengan rekan-rekan mereka, atau keterlibatan dalam tugas-tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Kemudian manfaat yang diperoleh guru. Yang pertama itu guru bisa menyesuaikan materi dan tugas pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian dengan adanya strategi pengelolaan kelas dapat membantu guru untuk lebih memahami kebutuhan individu siswa, minat mereka, dan gaya belajar mereka, yang pada gilirannya dapat membantu guru merancang pengalaman pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang terakhir, dapat mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pengajaran mereka. Kemudian pada bab 2, yaitu kajian teori. Pada pengelolaan kelas adalah suatu upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi yang bersifat mendidik, membina, dan pengajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utama dari pengelolaan kelas adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman, teratur, dan mendukung yang memungkinkan siswa untuk fokus pada pembelajaran yang mencapai potensi mereka secara maksimal. Ini melibatkan pembagian waktu dengan efisien, menegakkan aturan kelas, mengelola perilaku siswa, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Selanjutnya, kajian yang relevan. Sudah ada beberapa peneliti yang sebelumnya telah meneliti kasus yang sama ataupun penelitian yang sama. Di antaranya yaitu ada Winnie Liliawati, Andi Setiawan, Siti Rahma, Azi Almas Dalila yang meneliti tentang pendekatan pembelajaran diferensiasi dalam model inquiry terhadap kemampuan numerasi siswa. Kemudian Anis Arhinza Sukardi Murjaina yang meneliti tentang analisis pembelajaran diferensiasi berbasis P5 pada mata pelajaran IPAS kelas 6 sekolah dasar.
Kemudian Muhammad Saprudin dan Nur Wahidin yang meneliti tentang implementasi metode diferensiasi dalam refleksi pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya kerangka penelitian. Nah, kerangka penelitian ini pada awalnya itu terdiri pada kondisi awal, kemudian disertai dengan proses, kemudian kurangnya pengelolaan kelas, guru mata pelajaran fikih, kemudian penerapan pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan strategi pengelolaan kelas, kemudian kembali lagi pada kondisi awal dan mengatasi kurangnya pengelolaan kelas guru mata pelajaran fikih. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesis tindakan dirumuskan meningkatkan strategi pengelolaan kelas melalui pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran fikih kelas 7 MTS Al-Lutfi. Kemudian yang terakhir pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 7 MTS yang berjumlah 28 orang. Penelitian ini berdasarkan fakta yang ada bahwa di kelas 7 MTS terdapat kurangnya pengelolaan kelas. Sedangkan untuk objek penelitian ini yaitu penggunaan pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan hasil strategi pengelolaan kelas guru pada mata pelajaran fikih. Selanjutnya, yang kedua yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu yang pertama teknik observasi. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan lembar observasi untuk mengetahui aktivitas peserta didik di kelas serta aktivitas guru di kelas. Yang kedua, teknik wawancara. Wawancara dilakukan saat sebelum dan sesudah penggunaan pembelajaran diferensiasi kepada peserta didik dan guru untuk mengetahui sejauh mana penggunaan pembelajaran diferensiasi ini berpengaruh terhadap strategi pengelolaan kelas. Kemudian yang ketiga, validitas dan analisis data. Yang pertama, validitas data. Validitas data akan dipastikan melalui beberapa langkah, termasuk yang pertama, validitas internal, yaitu memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan pertanyaan penelitian dan mewakili pengalaman guru dan siswa secara akurat. Yang kedua, validitas eksternal. Ini memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan secara luas dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Kemudian, validitas konstruk memastikan bahwa instrumen pengukuran motivasi belajar memiliki validitas teoritis yang memadai. Kemudian, validitas statistik. Ini memastikan bahwa analisis statistik yang digunakan cocok untuk data yang dikumpulkan dan memberikan interpretasi yang tepat. Kemudian yang kedua, analisis data. Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis secara komprehensif menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang penggunaan metode tanya jawab. Ini berpengaruh dalam meningkatkan strategi pengelolaan kelas. Berikut ini adalah rincian analisis data yang akan dilakukan. Yang pertama itu analisis kualitatif. Di antaranya analisis tematik. Data kualitatif dari observasi kelas dan refleks pada siswa akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi cara guru menanggapi metode pembelajaran diferensiasi. Kemudian interpretasi naratif. Temuan kualitatif akan diinterpretasikan dalam bentuk naratif untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pengalaman guru dan dampak penggunaan metode pembelajaran diferensiasi dalam meningkatkan strategi pengelolaan kelas. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu rancangan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK. Penelitian tindakan kelas adalah untuk mengidentifikasi masalah di kelas sekaligus memberi pemecahan masalahnya. PTK adalah penelitian tindakan kelas yang harus dilaksanakan oleh guru sebagai bentuk peningkatan kompetensi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan membangun dunia pendidikan secara umum. PTK dirancang menggunakan 4 siklus. Yang pertama, perencanaan atau planning, kemudian tindakan atau action,
kemudian pengamatan atau observation, dan refleksi atau reflection. Hasil penelitian, tindakan kelas atau berupa tinjauan ataupun gagasan ilmiah yang ditulis berdasar pada pengalaman dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi guru. Kemudian ada prosedur PTK. Ini biasanya meliputi beberapa siklus sesuai dengan tingkat permasalahan yang akan dipecahkan dan kondisi yang akan ditingkatkan. Siklus-siklus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu siklus pertama, rencana. Nah, rencana pelaksanaan PTK antara lain mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan memperhatikan indikator-indikator hasil belajar. Selanjutnya yang kedua, tim peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD yang akan diajarkan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengembangkan alat peraga, alat bantu atau media pembelajaran yang menunjang pembentukan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD dalam rangka implementasi penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, menganalisis berbagai alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan kondisi pembelajaran. Selanjutnya, mengembangkan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya, mengembangkan pedoman atau instrumen yang digunakan dalam siklus penelitian tindakan kelas. Dan yang terakhir, menyusun alat evaluasi pembelajaran sesuai dengan indikator hasil belajar. Selanjutnya, tindakan PTK mencakup prosedur dan tindakan yang akan dilakukan serta perbaikan yang akan dilakukan. Kemudian observasi mencakup prosedur perekaman data tentang proses dan hasil implementasi tindakan yang dilakukan. Penggunaan pedoman atau instrumen yang telah disiapkan sebelumnya perlu diungkap dengan refleksi. Refleksi ini menguraikan tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi tentang proses dampak tindakan perbaikan yang dilakukan serta kriteria dan rencana tindakan pada siklus berikutnya. Selanjutnya pada siklus kedua. Nah, yang pertama itu dilakukan rencana atau planning. Berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama yang telah dilakukan, guru sebagai peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai sesuai dengan KI dan KD dalam standar isi. Kemudian tindakan. Dalam tindakan, pendidik melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang telah dikembangkan dari hasil refleksi pada siklus pertama sebelumnya. Kemudian observasi. Dalam observasi ini, pendidik sebagai peneliti mengadakan proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kemudian terakhir yaitu refleksi. Pada refleksi ini, guru sebagai peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus ketiga. Kemudian yang terakhir pada siklus ketiga yaitu pada rencana berdasarkan hasil refleksi. Pada siklus kedua, guru sebagai peneliti membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar atau KI dan KD dalam standar isi. Kemudian pada tindakan, guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP yang dikembangkan dari hasil refleksi dari siklus kedua. Kemudian pada observasi, guru sebagai peneliti mengadakan observasi terhadap proses pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kemudian yang keempat atau terakhir pada refleksi, di sini guru sebagai peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan penelitian tindakan kelas siklus ketiga dan menganalisis serta menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dengan melaksanakan tindakan tertentu.
Apakah pembelajaran yang dirancang dengan penelitian tindakan kelas dapat meningkatkan kualitas pembelajaran atau memperbaiki masalah yang diteliti? Baik, itu saja presentasi proposal penelitian pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.